Hai guys, selamat datang di konsep pembuatan website 3D. Yeay. Jadi kita rencananya akan membuat kursus tentang pembuatan website 3D. Sebelum kita membuat website 3D, gue nganggapnya kalian itu belum mengerti tentang website. Kalian adalah seorang artis 3D yang pengen membuat website sendiri. So, kita mulai materinya. Apa itu website? Website atau situs web adalah sekumpulan halaman web yang berisikan kumpulan informasi. Intinya itu. Mungkin kedengarannya kayak panjang banget ya deskripsinya. Soalnya ini gue ngambilnya dari Wikipedia, jadi kalian bisa baca sendiri. Tapi intinya adalah kita menginformasikan siapapun yang akses halaman kita dan mereka jadi tahu tentang diri kita, tentang organisasi kita, dan apapun produk yang kita kasih ke orang lain. Jadi nggak sebatas kayak sosmed atau sebatas kayak blogger. Itu hanya produk-produk dari web yang intinya adalah memberikan informasi ke kita gitu. Nah, di website ini tuh ada strukturnya, ada cara buatnya. Kita pakai beberapa teknologi. Pertama ada HTML. Jadi teknologi HTML itu sebagai kerangkanya dari web. Atau kalau dari anggota tubuh tuh itu tulangnya lah gitu. Jadi kita nggak bisa ngerjain web kalau nggak ada tulangnya kayak gitu kan, nggak ada kerangkanya gitu. Kita kalau nggak ada tulang pun juga nggak bisa berdiri kan, atau menjadi sebuah tubuh tuh nggak bisa gitu kan. Lanjut, ada teknologi CSS. Nah, CSS ini lebih ke tampilannya. Jadi kalau di anggota tubuh kita itu kayak kulit yang kelihatan oleh orang lain. Tuh. Nah, lanjut teknologi selanjutnya adalah JavaScript. Nah, JavaScript ini lebih ke fungsional dari web itu sendiri. Jadi kalau kita mau bikin form, kita mau bikin apapun 3D, kita atau 2D bahkan kita pakai JavaScript. Nah, itu kalau di anggota tubuh kayak organ tubuh atau sendi-sendi yang ada di antara kulitnya, di antara tulangnya gitu, Mas, sorry. Itu teknologi dasarnya dari sebuah website. Jadi kalau kalian mau bikin website, perlu tiga teknologi aja yang kalian perlu tahu. Dan kita akan fokus ke JavaScript. Karena seperti yang tadi gue jelasin, fungsional dari website itu ada di JavaScript-nya. Gitu. Jadi kita mau bikin 3D, kita mau bikin 2D, kita mau bikin form, kita mau bikin animasi apapun, kita pakainya JavaScript. Nah, ada teknologi di dalam JavaScript yang namanya WebGL. Nah, WebGL itu apa? WebGL itu atau Web Graphic Library adalah JavaScript API yang merender grafis 3D interaktif dan grafis 2D dalam browser web yang kompatibel tanpa menggunakan plugin. Oke, kita breakdown satu-satu. JavaScript API. JavaScript API itu kayak mesinnya dari komputer. Jadi kita nggak perlu tahu eh, runutan kayak kompleksitas dari CPU-nya. Jadi di komputer itu ada CPU. Nah di CPU itu ada mainboard. Pokoknya intinya di belakang CPU itu ada hal-hal yang cukup kompleks yang harus dikerjain dan kita hanya perlu colokin satu kabel aja atau colok colok apapun yang kita konekkan antara CPU itu ke layar kita. Jadi cuma satu kabel yang bisa connect ke CPU dan apapun fungsional yang kita butuhkan. Sama halnya dengan JavaScript API. Nah, jadi WebGL ini adalah CPU-nya JavaScript, CPU-nya grafis 3D di JavaScript yang bisa merender grafis itu gitu. Jadi kita nggak perlu mikir kayak gimana merender 3D dengan JavaScript gitu. Kita tinggal panggil di WebGL, oh kita butuh
bikin objek gitu. Kita tinggal panggil satu function. Nah, objeknya itu apa? Kita bikin satu function lagi gitu. Kita panggil API lah gitu. Function itu kayak apa namanya? Kayak sebuah kotak yang isinya adalah perintah-perintah yang ada di JavaScript gitu. Jadi kalau kita mau ngerender, kalau kita mau ngambil objek nih, kita panggil API create object gitu kan. Terus kita mau objeknya lingkaran, berarti kita panggil API make sphere gitu kan. Nah, itu runutannya tuh banyak tuh, tapi di belakang layarnya itu rumit banget gitu. Dan kita nggak perlu mikirin kerumitan itu. Kita tinggal panggil satu API aja. Nah, karena sebagian besar web itu udah kompatibel dengan JavaScript, jadi kita nggak perlu plugin lagi. Kita nggak perlu nambah apapun gitulah di browser kita untuk bisa melihat 3D-nya. Nah, itu penjelasan tentang WebGL. Gimana sih WebGL ini bekerja? Jadi ada belakang layarnya ini kayak backgroundnya gitu dan ada foregroundnya gitu. Jadi kalau di backgroundnya itu kita menyebutnya adalah canvas. Literally namanya canvas dalam bahasa Inggris. Jadi kita panggil function canvas, kita panggil buat bikin kanvasnya dan kita mengilusikan, membuat ilusi sebagai 3D atau sebagai 2D di depannya sini, di layar yang depan gitu. Soalnya kan ketika kita merender 3D sebenarnya itu kayak objek 3D yang dibikin 2D, ya kan? Jadi foto itu kan nggak 3D kan? Jadi kita cuma membuat ilusi seakan-akan kayak 3D di dua dimensi gitu. Sama halnya kayak website. Jadi kita membuat ilusi seakan-akan kayak 3D dengan screen yang 2D aja gitu kan, cuma panjang sama lebar aja. Oke, biar kebayang kayak gimana contohnya, itu kita ada WebGL-nya sendiri. Nah, ini adalah objek 3D yang di layar dua dimensi. Jadi sebenarnya ini kayak ada backgroundnya, ada kanvasnya, terus ada screen di depannya yang membuat pad atau eh, garis-garis yang membentuk kotak gitu, seakan-akan kayak 3D gitu. Kalau kita spinning, kalau objeknya ini spinning atau kita bisa ngelihat, berarti kita support browsernya itu support sama WebGL. Tapi kalau kalian buka web ini tapi nggak bisa ngelihat kotaknya atau kotaknya nggak muter, artinya kita nggak browsernya itu nggak support WebGL gitu. Lanjut, itu tentang WebGL. Di WebGL itu kan masih kompleks kan ya. Jadi kalau kita mau bikin objek itu kita bikin objeknya dulu, bikin screennya dulu, bikin eh bikin objeknya dulu, bikin spare-nya, terus warnanya sendiri, ukurannya sendiri, lokasinya sendiri, rotasinya itu juga sendiri. Jadi fungsinya itu banyak banget buat buat kita, masih banyak buat diingat gitu. Nah, ada library yang membungkus lagi WebGL ini sehingga kita bisa memakainya dengan mudah. Namanya adalah 3JS. Nah, 3JS itu apa? 3JS adalah JavaScript library yang menerapkan teknologi WebGL. Nah, jadi library itu seperti sebuah library di sebuah perpustakaan yang isinya adalah apapun, buku-buku apapun yang bisa kita ambil dan mereferensikan buku itu untuk apapun yang kita kerjakan. Sama halnya dengan
3JS ini, JavaScript Library. Jadi kita ngambil sintak, namanya sintak kalau di kita, yang bisa kita pakai buat menggunakan WebGL dengan beberapa baris saja. Jadi kita nggak perlu bikin yang harusnya tadi 10 baris, bisa dipangkas menjadi satu baris aja gitu. Nah, library ini mulai dibuat oleh Ricardo Cabello atau dikenal sebagai Mister Loop. Jadi eh, yang menginisiasikan adalah Ricardo Cabello dan dibantu oleh komunitas di GitHub gitu. Jadi kalau kalian udah ngerti tentang teknologinya, tentang teknologi JavaScript, kalian bisa buka ini dan kulik-kulik eh, codingannya gitu. Oke, kita mulai ke part yang paling seru. Adalah contoh-contoh website 3D supaya kalian terinspirasi. Pertama, ada web official dari 3JS-nya. Jadi di 3JS dia ngasih example atau contoh yang bisa kita pakai buat membantu kita mempelajari cara penggunaan dari 3JS. Jadi kita banyak nih dari kameranya, cara men-setting kameranya, terus clipping, terus ada efek, nah masih banyak lagi gitu. Kita buka salah satu. Yang paling sering dipakai adalah yang ini, animation dan keyframe. Nah, ini bisa diputar, animasinya jalan sendiri. Ini contohnya. Jadi kita rotasi 360 derajat. Kita bisa putar ke bawah, kita bisa putar ke atas. Nah, ini contohnya yang paling sering dipakai. Kalian bisa ngelihat sendiri, bahkan ini bisa interaktif nih. Nah, bisa interaktif kayak gini, bisa digeser, bisa kontrolnya bisa di-adjust. Jadi kameranya ngikutin bolanya. Dan masih banyak lagi nih, kayak ada ribuan kayaknya. Oke, lanjut ada website yang paling terkenal di dunia 3JS, yaitu Bruno Simon. Ini interaktif banget, ada mobil, kita bisa dan suaranya bisa ngikutin eh arahnya kita. Di situ ada playground, ada information, ada susah, ada project. Nah, dia bikinnya kayak gini. Jadi ada playground, kita bisa main game di playgroundnya, terus ada informasi, ada project. Projectnya itu banyak banget, bisa sampai berapa ya, puluhan ya projectnya. Gokil sih dia. Bruno Simon ini punya kursus juga buat 3JS. Kalau kalian emang pengen explore tentang 3JS, kalian bisa ikutin kursusnya. Kurang lebih berapa ya? Berapa juta gitu. Jadi kalau kalian ngerti bahasa Inggris dan kalian pengen explore 3JS lebih lanjut, kalian bisa pelajari dari Bruno Simon. Lanjut, kita ada Otsi. Nah, setiap website itu biasanya ada loading. Kita setiap mau ngerender 3D itu kan butuh waktu kan. Jadi penting buat web designer 3D buat nambahin loadingnya. Oke, kita mulai. Ini juga paling sering nih buat dibikin. Jadi kita bisa muterin pulau ini dan ngelihat ada apa aja. Ada marketplace, terus ada minimart, minimarket, terus ada akademi gitu. Gitu. Nah, ini bisa tilting. Lanjut.
Ada Porter, Porter Robinson. Ini penyanyi deh kayaknya. Tapi ini gokil sih. Nah, loh. Nah, kalau kalian baru buka biasanya ke sini, ke home-nya dia. Nah, di home-nya dia itu bisa main game. Nah, ini tuh banyak banget gamenya. Kalian bisa explore sendiri. Di sini ada 20 game. Jadi kalian bisa main game sepuasnya di sini. Dan gamenya itu cukup seru. Coba kita lihat salah satu kayak kita ngubah nih, ini terus dihancurin city-nya. Tuh, seru sih. Dan gokil ini. Kita nggak bisa bikin cuma sehari doang. Lanjut, ada lokal poster. Nah, lokal poster ini kayak eksibisi atau apa? Eksibisi, exhibition atau bahasa Indonesia itu adalah pameran. Nah, jadi dia memamerkan poster-poster yang isinya angka dan kita bisa memamerkan karya kita gitu. Jadi kita ketika kita pencet, kita bisa ngelihat versi besar itu kayak gimana gitu. Yang paling menarik buat anak IT adalah jeng 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 404. Nih, artinya tidak ada. 404 itu artinya tidak ada halamannya, tidak ada isinya gitu. Halaman yang dituju tuh nggak ada. Oke, lanjut ada lasting petals. Nah, ini cukup sedih sih. Jadi dia mengapresiasi kita apa apa ya namanya ya? Kita mengenang para Palestinian buat ya atas perang yang terjadi gitu. Nah, di sini tuh banyak bunga-bunga dan kalau kita highlight, kita bisa ngelihat namanya dan umur ketika dia meninggal. Tuh, ini seperti mengenang para yang gugur di peperangan. Ini simple tapi cukup sedih sih kalau kita ngerti kondisi sekarang kayak gimana gitu. Last but not least, Dolce Activation, Dolce Gabbana. Nah, ini gue berharap banget ada orang Indonesia yang bikin versi Indonesianya. Karena menurut gue ini seru sih. Lumayan buat ngepromosiin kota-kota di Indonesia. Jadi kotanya bakalan turun ketika ada motornya. Gitu. Dan kalau kita ke ikutin panahnya ini nanti kita ke sebuah gedung gitu. Punya wisata, kalian bisa mamerin wisatanya kayak gini. Kan lumayan kan buat ngepromosiin Indonesia gitu. Cie. Atau ada yang karena kita berpulau gitu, kita bisa bikin pulaunya. Jadi gue lupa website itu kayak gimana. Jadi kalau dia di tanah, di pulaunya itu dia kayak orang jalan gitu, tapi nanti kalau kena air dia bakalan jadi perahu. Berubah gitu jadi perahu. Gitu guys. Jadi itu websitenya. Semoga terinspirasi. Nah, apa nih selanjutnya?
apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Jadi kita perlu instalasi Blender 3D buat bikin 3D-nya, terus kita install namanya VS Code. Nah, VS Code itu adalah seperti text editor buat bikin aplikasi apapun. Sebenarnya pakai Notepad juga bisa, tapi eh, kurang interaktif gitu kan. Soalnya di VS Code kita bisa install namanya Live Server. Nah, di Live Server itu kita bisa langsung melihat hasilnya gitu, tanpa harus nge-refresh. Terus kalau kalian pakai browser lain selain Google Chrome, kalau emang mendukung, silakan dipakai browsernya. Tapi kalau nggak mendukung, kalian bisa pakai Google Chrome yang terbaru gitu. Dan terakhir buat kita menampilkan untuk demo ini kita pakai yang gratisan aja. Nanti kita pakai namanya Git gitu. Nanti kita kirim ke GitHub. Nah, di GitHub itu ada namanya GitHub page. Nah, di GitHub page kita bisa menampilkan hasil karya kita ke orang lain gitu. Gitu aja video tentang konsep dari pembuatan website 3D. Semoga tercerahkan dan untuk tahu nih kalian pengen kursusnya atau enggak, komen di bawah kursus. Atau kalau kalian memang udah ngeliat ini di kursus, thank you. Silakan beli kursusnya. Semoga kalian tertarik dan insya Allah ilmunya bermanfaat. Karena pertama, ilmu ini tuh jarang ada yang punya. Jadi, terutama yang di Indonesia. Jadi, kalau kalian bisa bikin ini, itu sesuatu skill yang cukup langka. Dan sebagai seorang artis yang pengen menampilkan karyanya mereka ke publik, ini cocok banget buat kalian buat bisa menunjukkan sisi kreativitas kalian gitu. Thank you udah nonton. See you in the class. Dadah.